Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will introduce myself. My name is Yamiatul Asna. I am from 11 grade Network Engineering 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran teknik layanan jaringan yang judulnya mengenal ragam komunikasi data dan standar komunikasi data. Mengenal ragam komunikasi data. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data merupakan bentuk komunikasi secara khusus berkaitan dengan transmisi atau perpindahan data antara komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Komunikasi data saat ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat karena telah ditetapkan dalam berbagai bentuk aplikasi, misalnya komputer yang populer dengan istilah internet, handphone ke handphone, handphone ke komputer atau handphone ke perangkat lain, misal printer, fax, telepon, kamera video, dan lain-lain. Model komunikasi data. 1. Komunikasi data simplex, yaitu satu arah. 2. Komunikasi data half duplex, dua arah bergantian. 3. Komunikasi data full duplex, dua arah bersamaan. Komponen komunikasi data. 1. Pengirim. Pengirim adalah piranti yang mengirimkan data berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya yang sejenis. 2. Penerima. Penerima adalah piranti yang menerima data, juga bisa berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya yang sejenis. 3. Pesan atau data adalah informasi yang akan dipindahkan bisa berupa apa saja, teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. 4. Media pengiriman adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data, bisa berupa kabel, cahaya, maupun gelombang magnetik. 5. Protokol adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua alat atau lebih mungkin saja bisa saling terhubung, tetapi tidak dapat saling berkomunikasi, sehingga message yang dikirim tidak dapat diterima oleh alat yang dituju. Standar komunikasi data. Pengertian standar komunikasi data. Standar komunikasi adalah jaringan telekomunikasi yang dirancang untuk melayani berbagai macam pengguna yang menggunakan berbagai macam perangkat yang berasal dari vendor yang berbeda. B. Standar organisasi. 1. Internet Engineering Task Force atau IETF. IETF merupakan badan dunia yang menjadi kunci di balik perkembangan internet yang bisa mengambil jalan demokratis, terbuka, open standar, praktis dalam mengadopsi yang terbaik yang ada dalam lapangan. Yang penting lagi, IETF lebih cepat berkembang dan terkenal dalam komunikasi data dan internet. Cukup masuk akal karena IETF memang besar bersama internet dan protokol IP. 2. International Telecommunication Union atau ITU. ITU merupakan tempat berkumpulnya para regulator telekomunikasi dan operator telekomunikasi termasuk Telkomsel dan Indosat yang secara tradisional akan memilih jalur formal resmi dan sangat top-down. 3. Internal Standard Organization atau ISO merupakan sebuah badan multinasional yang didirikan tahun 1947 yang bernama International Standard. Organisasi sebagai badan yang melahirkan standar-standar aspek dengan model OSI. OSI adalah Open System Interconnection yang merupakan himpunan protokol yang memungkinkan terhubungnya dua sistem yang berbeda yang berasal dari underlying arsitektur yang berbeda pula. 4. American National Standard Institute atau ANSI
merupakan sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan mempresentasikan Amerika Serikat dalam hubungannya dengan badan-badan penentu standar internasional lain, misalnya ISO. ANSI adalah organisasi sukarela yang terdiri atas anggota dari sektor usaha, pemerintah, dan lain-lain yang mengkoordinasikan aktivitas yang berhubungan dengan standar dan memperkuat posisi Amerika Serikat dalam organisasi standar nasional. ANSI membantu dalam hal komunikasi dan jaringan. ANSI adalah anggota IEC dan ISO. Electronic Industries Association atau EIA merupakan organisasi perusahaan elektronik nasional Amerika Serikat dan anggota Asosiasi Dagang ANSI. Komite TR30 bertanggung jawab untuk pengembangan dan perawatan standar industri untuk antarmuka antara peralatan pemrosesan data dan komunikasi data. Ini termasuk antarmuka satu lapis, antarmuka antar mesin pengguna dengan modem, konverter sinyal, kualitas pada antarmuka, dan kecepatan pensinyalan. Komite ini bertanggung jawab untuk pengembangan antarmuka RS232C EIA yang merupakan standar industri sekarang. Ini mirip antarmuka versi 24 standar CCITT. Komite TR30 disajikan dalam subkomi ANSI X3S3 dalam transmisi data. 6. Federal Communication Commission atau FCC merupakan sebuah organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh Federal Communication Authority pada tahun 1934 di Amerika. Organisasi ini mempunyai hak pengaturan telekomunikasi meliputi radio, video, telepon, dan komunikasi satelit. C. OSI Open System Interconnection. 1. Pengertian OSI. OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan dikembangkan oleh ISO di Eropa pada tahun 1977. Metode ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI. OSI 7 Layer Model. Karena terdapat 7 layar pada model OSI, setiap layar bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misalnya, satu layar bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara layar lainnya bertanggung jawab untuk mengoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. 2. Tujuan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layar yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. 3. Penjelasan model 7 lapis layar pada model OSI. A. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berbeda dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet, NVS, dan POP3. B. Presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network shell semacam virtual network computing atau VNC atau Remote Desktop Protocol RDP. C. Session Layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan revolusi nama. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah RPC atau Remote Procedure Call dan DSP, Apple Talk Data Stream Protocol. D. Transport Layer
berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui Internet Walking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah DDP, Delivery Datagram Protocol, NAT, BUI, ARP, dan RARP atau Reverse ARP. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini menjadi koreksi kesalahan flow control, pengelamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau ELC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Physical Layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah Ethernet, FDII atau Fiber Distributed Data Interface, ISDI, dan ATM. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.